Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Gunadamu Keanu Surya Tenggara, biasa dipanggil Keanu. Saya berasal dari Sekolah Farmasi, dan pada saat ini saya berada di tahap TPB atau tahap persiapan bersama di semester 2. Dan pada saat ini saya berada di angkatan 23. Nah, di sini saya ingin membicarakan atau eh, membuat sebuah video mengenai studi kasus yang telah diberikan pada guidebook di pendaftaran CDT ITB 2024. Nah, untuk yang pertama, pertanyaannya adalah jika Anda menjadi seorang trainer, nilai apa yang ingin kamu bawakan dan bagaimana pendekatan Anda terhadap trainee-trainee nanti. Nah, menurut saya, seorang trainer itu harus memiliki dua kunci dalam membagikan sebuah pengetahuan atau membagikan prinsip air di CDT nanti. Yang pertama adalah bagaimana pengetahuan dan juga video yang nantinya akan ditayangkan itu menarik bagi para trainee. Dan yang kedua adalah bagaimana seorang trainer itu memiliki pembawaan yang baik, pembawaan yang menyenangkan, dan juga pembawaan yang membuat para trainee menikmati pembawaannya. Sehingga menurut saya ada dua hal itu yang harus diperhatikan oleh seorang trainer. Oke, jadi di sini saya akan menjawab mengenai studi kasus yang pertama, yaitu seorang mahasiswa TPB bernama Rudi ini, dia itu memiliki prestasi yang bagus. Nah, namun dia itu berasal dari daerah 3T atau daerah yang mungkin cukup tertinggal. Nah, di lingkungan pertemanan ini, Rudi merasa kurang bisa beradaptasi dan juga cenderung minder dengan teman lainnya yang berasal dari latar belakang yang mungkin lebih baik dari Rudi. Nah, sebagai seorang trainer, menurut saya nanti ketika cerita telah berjalan, saya harus mengajak teman-temannya atau bahkan pada saat di sesi cerita nanti, saya akan mengajak Rudi untuk lebih aktif lagi di dalam setiap presentasi ataupun setiap pemberian pendapat atau argumen ataupun juga pada saat memberikan pertanyaan dan sebagainya. Nah, dengan saya bisa eh, memberikan Rudi kesempatan lebih banyak ini, nantinya Rudi akan lebih percaya diri untuk berteman dengan teman-teman di angkatannya. Jadi, dia tidak akan merasa malu atau merasa minder lagi dengan latar belakangnya. Selanjutnya, saya akan menjawab mengenai soal studi kasus yang kedua, yaitu ketika saya mendaftar sebagai seorang trainer dan teman saya menawarkan untuk membuat video saya, namun sebagai gantinya bayarannya adalah saya harus mengerjakan soal matematika dia. Menurut saya, sebagai seorang mahasiswa yang berintegritas, sebetulnya hal itu tidak akan saya lakukan, yaitu saya tidak akan mengerjakan tugas teman matematika saya, tetapi yang akan saya lakukan adalah saya akan berjuang sendiri untuk membuat video seleksi trainer saya dan juga saya akan mengajarkan teman saya matematika. Jadi mungkin walaupun tidak ada timbal balik dari dia, tetapi menurut saya ini merupakan jiwa yang integritas dan juga nantinya akan ada mutualisme, yaitu di mana saya akan lebih paham lagi tentang matematika dan juga saya memiliki prinsip dalam hidup saya yaitu harus mengerjakan secara mandiri dan nantinya saya akan mendapatkan hal yang lebih besar lagi. Oke, untuk studi kasus nomor 3, sebagai teman yang baik tentunya saya akan menjelaskan kepada Rani bahwa kehidupan itu tidak selalu di atas. Jadi seperti roda yang akan ada di atas ataupun di bawah. Jadi walaupun Rani ini tidak memiliki nilai unggul pada UAS tersebut, tetapi Rani harus tetap rendah hati. Jadi saya tidak akan membiarkan Rani diselimuti rasa kesal karena itu akan menjadi sebuah kebencian. Jadi saya akan mengingatkan Rani untuk bahwa ujian itu tidak selalu di atas, bahwa bisa di atas, bisa di bawah, namun yang pasti adalah tetap berjuang. Oke, selanjutnya untuk soal studi kasus terakhir yang nomor 4, apabila ada seorang yang aktif dan tidak memberikan kesempatan kepada teman-teman lain, tentunya saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman lain. Jadi untuk teman yang sering menjawab itu atau terlalu aktif itu, saya akan bilang kepada dia bahwa coba ya
Mungkin kamu bisa jawab nanti di pertanyaan selanjutnya. Jadi ini untuk teman-teman yang lain dulu yang belum jawab. Karena apabila yang aktif hanya itu-itu saja, tentunya teman-teman lain ini nantinya cenderung mengerjakan hal yang lain atau cenderung jadi pasif dan pada akhirnya tidak memperhatikan pada CDT tersebut. Padahal tujuan dari CDT tersebut adalah untuk memiliki dan untuk memberikan pengetahuan kepada para trainee untuk memiliki sikap dan karakter yang baik, yaitu lebih percaya diri dan sesuai dengan prinsip AIR, yaitu adaptif, integritas, dan rendah hati. Oke, mungkin sekian dari video saya pada hari ini. Terima kasih.